Dilan, Bu, udah membuka kajian kita. Baik, kita mulai ya, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran di kitab Al-Ibanah wal Ifadah, kitab yang membahas masalah fikih darah, haid, nifas, dan istihadah. Ini kita masuk ke Ad-Darsus Salis ya, bab ketiga atau pelajaran yang ketiga. Ya, ibu-ibu semuanya, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu kabarnya, gimana kabarnya ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah Ustazah. sehat. Alhamdulillah. Betul saya. Insya Allah kita masuk langsung saja, silahkan dibuka di halaman 30 kalau bahasa Arab di tempat saya ya. Yang mau kita bahas hari ini adalah at-tuhuru minal haidi wan nifas. Jadi suci atau bersih atau toharoh itu berarti sudah suci dari haid dan nifas. Nah, ba'da an arafna fit durusis sabiqah ma yata'allaqu bil haid, setelah kita mengenal pada pelajaran sebelumnya apa yang berkaitan dengan haid, sanata'arradu fi hadzal darsi li bayani. Nah, ini akan kita jelaskan pada pelajaran ini untuk menjelaskan yang pertama, al-awwal, mata yukamu lil mar'ati bil haid. Ya, kapan, mata itu kapan dihukumi seorang wanita itu haid. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, asani wa mata yuhkamu laha bil tuhri. Kapan dihukumi padanya itu suci. Nah, baru yang ketiga, asalis wa alamati tuhri. Tanda-tanda atau ciri-ciri suci atau dia toharoh itu bagaimana? Nah, kemudian ar-rabi yang keempat, at-tuhri bainal haidotaini. Jadi suci dari dua masa haid. Kemudian nanti yang kelima kita akan bahas at-tuhri bainal haid wan nifas. Masa suci di antara haid dan nifas. Nah, nanti ada yang as-sadis, yang keenam terakhir kita akan bahas bainan nifas wal haid, di antara nifas dan haid. Nah, baik, jadi setelah kita bahas di bab pertama tentang kenapa kita harus membahas tentang haid, mengenal definisi haid sudah kita bahas, kemudian dalil-dalil tentang haid, pengertian nifas, ya, kemudian kita juga bahas pengertian istihadah. Kemudian di bab 1 kemarin kita bahas tentang penutup tentang hukum rutubatil farji. Ya, kemudian di pelajaran kedua kita sudah bahas usia haid, masanya, warna darah, hukum tentang darah keruh dan darah kuning pekat, kuning pucat, ya. Kemudian darah yang terlihat ketika hamil, dan kemudian masa suci di antara dua masa haid. Nah, ini hari ini kita mau bahas dari yang pertama mengenai mata yuhkamu lil ma'ah bil haid. Kapan seorang wanita itu dihukumi dia mengalami haid. Jadi saya ingatkan kembali dalam mazhab Syafi'i, masa haid atau kita dihukumi mengalami haid, dihukumi sebagai orang yang haid itu bukan semata karena keluarnya darah. Itu konsepnya ya. Bukan semata berdasarkan keluarnya darah, tapi berdasarkan waktu haid. Nah, sama menghukumi dia masa suci bukan hanya dari berhentinya darah, tapi dari perhitungan waktu memang dia berada pada masa suci. Itu ya, Bu ya. Nah, jadi ini konsep yang harus kita sama-sama ingat agar mudah bagi kita untuk Ayah menghukum dapat semua belum? Kok Dede belum? ya, apakah kita ini haid atau kita dalam kondisi suci. Nah, baik, yang pertama kaidahnya al-qaidatu fi hadza an naqula. Jadi kaidah yang akan kita jelaskan di bab ini adalah
nahkumu bil haidi bi ru'yatid dami fi zamanin yahtamilul haid. Nah, jadi kita menghukumi wanita itu mengalami haid bir ru'yat. Jadi pakai ru'yat itu artinya apa ru'yat? Dengan rukyat hilal pernah kita bahas dalam fikih. Rukyat itu dari kata ro'a yang arti melihat dengan kepalanya sendiri, dengan matanya sendiri. Ya, artinya dia tidak membutuhkan alat apapun, dia melihat darah itu. Sebentar, sebentar ya Bu ya. Nah, tadi dihukumi haid jika ru'yat, tadi ada dari kata ru'yat itu dari kata ro'a, melihat secara langsung dengan kepala sendiri tanpa perlu ada bantuan alat apapun untuk melihat bahwa darah itu keluar pada zaman, pada waktu yahtamilul haid, yang dia dihukumi haid. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, dia disebut haid pertama berdasarkan darah yang kita rukyat, kita lihat keluar, kemudian terjadinya itu adalah pada waktu yang memang dihukumi haid. Nah, jadi dalam fikihnya itu ada dua perempuan ya Bu ya. Yang pertama almar'atu mubtada'ah. Coba diingat ya Bu, perempuan yang mubtada'ah. Mubtada itu ingat aja ibtidai. Ibtidai itu madrasah permulaan ya, awal. Jadi kalau mubtada'ah berarti dia wanita yang pertama kali mengalami haid. Nah, nanti ada yang namanya mu'tadah. Mu'tadah ini perempuan yang pernah haid dan sudah melewati masa suci walau hanya baru sekali. Dia disebut sebagai mu'tadah. Nah, dua ya Bu, tadi saya ulang ya. Yang pertama namanya mubtada'ah, yang kedua namanya mu'tadah. Siapa mubtada'ah? Mubtada'ah adalah awala marratin ya'ti haddam. Perempuan yang baru pertama kali dia kedatangan atau mengeluarkan darah dan dihukumi haid karena datangnya pada usia yang memungkinkan haid. Berapa usia yang mungkin haid? Yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu pada usia 9 tahun Komariah Takribiyah. Jadi 9 tahunnya menghitung pada tahun Komariah, bukan Masehi. Kemudian Takribiyah. Takribiyah itu artinya mendekati. Kalau kurangnya, berapa kemarin Bu yang diterima? Kurang berapa hari dari 9 tahun yang diterima takribiyahnya? 15 hari. 15 hari. Nah, kalau dia kurangnya 1 bulan lagi, diterima atau tidak? Enggak diterima, karena takribiyahnya terlalu jauh. Dia sudah bait itu ya. Jadi takribiyah itu masa toleransi kurang dari 9 tahunnya itu 15 hari. Ini konsep ya Bu ya. Berarti seorang perempuan mubtada'ah adalah dia wanita yang mengeluarkan darah pertama kali di usia yang memang memungkinkan dia haid. Itu yang pertama. Ini gampang ya. Jadi kapan kita menghukumi perempuan haid? Ya, syarat yang pertama itu adalah dia mengeluarkan darah pada usia yang mungkin untuk haid. Jadi kalau dia mengeluarkan darah pada usia yang bukan masa haid, maka dia tidak bisa dihukumi haid sekalipun dia mengeluarkan darah. Bisa jadi dia bukan darah haid tapi darah istihadah. Misalnya kemarin kita contohkan ya, dia mengeluarkan darah pada usia 8 tahun. Nah, itu nggak bisa diterima. Dia sudah haid itu tidak bisa karena masih usia yang belum pada usia yang mungkin haid. Nah, sekarang kalau dia muqtadah. Nah, saya kayaknya yakin ibu-ibu semua di sini, adik-adik yang ada di sini semuanya sudah muqtadah ya. Sudah haid bolak-balik ya Bu, bukan baru yang pertama. Udah nggak terhitung dah berapa kali haid, udah bertahun-tahun. Mungkin ada anaknya nanti yang mau betadah. Jadi kita nih orangnya muqtadah. Siapa itu muqtadah? Muqtadah adalah sabaqalaha haidun wa tuhurun. Jadi wanita yang sebelumnya dia sudah
pernah mengalami haid dan sudah masuk masa suci. Nah, maka orang yang sudah pernah haid, kayak kita tadi, menghukuminya tidak cukup hanya, oh kita udah lewat 9 tahun kok, berarti kita udah 40, bahkan ada 50. Oh, berarti nggak perlu menghitung-hitung, enggak. Kalau mubtada'a kan nggak ada hitungannya karena baru pertama, tapi kalau dia muqtadah, dia sudah pernah haid, lalu sudah melewati masa suci, maka ada hitungannya. Jadi hitungannya bagaimana? Fayuhkamu bi annahu haidon iza ataha ba'da tuhri khamsata asyara fa aksar. Nah, ini ya. Hukum kaidah berikutnya adalah dia datang haid berikutnya setelah masa suci 15 hari atau lebih dari itu. Jadi paling sedikit 15 hari, lebih dari itu boleh, tidak ada batasan. Masa suci berarti dia sudah haid hari ini, sudah bersih masa sucinya. Haid berikutnya harus datang minimal 15 hari setelah itu. Minimal ya Bu ya, perhatikan minimal ya. Artinya kalau dia haidnya 2 bulan lagi, nggak dapat 2 bulan lagi, nggak ada masalah, karena batas paling banyaknya tidak ada. Yang dibatasi hanya paling sedikitnya 15 hari. Nah, wa illa, kecuali ada pengecualiannya. Bi anna ataqablahu fayu'andu hazad damu dama fasad. Jadi apa yang datang sebelumnya, maksudnya darah yang keluar sebelum 15 hari, maka darah ini disebut darah rusak. Fasad itu rusak ya, darah rusak. Berarti kalaupun kita mengeluarkan darah yang dikeluarkan tidak dihukumi haid. Jadi kapan dia dihukumi haid? Fatukamilu aqalla tuhri. Maka harus digenapkan, disempurnakan, dihitung dulu sampai mencapai masa suci yang paling sedikit. Wa mazada fahuwa haidun jadidun, atau dia bertambah dari 15 hari, barulah itu disebut sebagai haid yang baru. Nah, kemudian summa idza hakamna bi annahu haidun. Jadi setelah kita menentukan aku ini haid atau bukan, ini suci atau bukan, darah yang keluar ini darah haid atau bukan. Setelah kita hukumi, kan akan dapat hukumnya, oh aku haid, oh aku suci. Nah, maka fatuk maru bi istinabi ma tatajannabahul haidu min nahwi shaumi wa salatin wa wat'in. Jadi kalau dia sudah dihukumi sebagai orang yang haid, maka dia diperintahkan, tu'maru, diperintahkan untuk menjauhi apa. Assalamualaikum Ustazah. Ibu-ibu, masih jelas suara saya? Jelas Bu Tri, tapi Hilang ustazahnya suaranya Bu Tri. Oh, ini Ustazah terlempar sepertinya ini. Ini masih Ya. hadir diam. Nah, ini. Kok bisa terlempar saya, Bu? Sinyal Ustazah. Ya. Oh iya. Ya, baik ya, saya ulang ya. Jadi, kalau dia dihukumi haid, berarti dia diperintahkan untuk menjauhi apa yang harus dijauhi oleh orang yang haid, yaitu apa saja tadi, puasa, sholat, dan berhubungan. Wala tantaziru bulughaha yauman walailatan. Nah, dan tidak perlu menunggu ya sampainya darah 1 hari dan 1 malam. Jadi ketika dia mengeluarkan darah yang biasa terjadi pada haid, misalnya tadi sudah dilihatnya ini sudah lewat masa suci 15 hari ya, keluar darah, berarti dia sudah memang masuk masa haid begitu ya, keluar darah. Darahnya masih baru keluar setetes 2 tetes. Nah, itu sudah dihukumi haid. Ketika sampainya sudah haid, kita tidak perlu menunggu 1 hari 1 malam. Tapi kalau nanti terputus-putus bagaimana Ustazah? Ya kalau terputus-putus berarti kita hitung dulu. Setelah darahnya berhenti baru bisa kita putuskan, baru bisa kita
nilai, oh ternyata darah yang keluar pada waktu itu tidak sampai 24 jam, berarti tidak memenuhi syarat haid yang seperti di awal. Berarti saya walaupun mengeluarkan darah, saya tidak haid, berarti harus mengqadha sholat yang sudah ditinggalkan. Bisa dipahami ya Bu ya maksudnya ya. Nah inilah ya ala amalan bizahir min an nazalika haidan. Nah ini kenapa dia tidak perlu menunggu 24 jam untuk darah yang keluar baru dia menghukumi haid, karena dia sudah zohir, sudah nampak bahwa dia mengeluarkan darah, maka ini sudah bisa dihukumi dia haid. Itu yang pertama. Nah berikutnya, wa iza hakamna bil haid bi ru'yatid dam summa naqasa an yaumin wa lailatin. Nah ini ya kemudian ya. Jika kita hukumi haid karena ru'yat, karena kita meru'yat, kayak meru'yat hilal, meru'yat darah. Ternyata setelah kita hitung 3 hari keluar tadi misalnya, kurang dari darah itu kurang dari 1 hari dan 1 malam. Berarti tidak sampai 24 jam. Berarti tidak memenuhi syarat haid. Begitu ya Bu ya. Nah maka qadots, ini bahasanya qadots itu bahasanya fi'il madi. Berasal dari kata qadha. Artinya dia harus mengqadha, mengganti sholat yang tadi dihukumi haid ternyata tidak haid, maka nastarok tahu min saumi wa sholah. Apa yang dia tinggalkan baik dari puasa dan sholat. Nah, wala yalzamuha ghuslun, dan sebenarnya dia tidak wajib untuk mandi. Kenapa dia tidak wajib mandi padahal dia tadi mengeluarkan darah? Karena darah yang keluar sebenarnya tidak bisa dihukumi haid. Jadi li'adamil haid, karena sebetulnya dia tidak mengalami haid. Ya, bisa ya Ibu-ibu ya. Saya simpulkan dulu biar Ibu-ibu paham. Jadi yang pertama, kalau kita mu'tadah tadi ya, mu'tadah wanita yang sudah haid berulang kali, dia pertama harus menghitung dulu masa suci. Oke Bu ya. Masa suci paling sedikit 15 hari. Kalau darah keluar kurang dari 15 hari bukan dihukumi haid. Tidak perlu mandi karena itu bukan haid. Paham ya? Kalau sudah lewat 15 hari dari haid sebelumnya, lalu kita ruqyat, kita lihat ada darah di celana kita, oh berarti itu hukumnya pertama haid. Nah, kemudian ada 2. Yang pertama, kita hukumi haid dan memang benar itu haid, misalnya terjadinya 7 hari, lebih dari 24 jam, terjadinya kurang dari 15 hari, itu semua terpenuhi, maka itu hukumnya haid. Nah, kemudian yang kedua tadi, kita sudah keluar darah, sudah ruqyat hilalnya, sudah ruqyat darahnya, sudah lihat darahnya, kita putuskan kita haid, benar, harus kita hukumi itu haid karena darah sudah terlihat. Tapi setelah darah berhenti, ternyata kita hitung darah-darah yang terputus tadi tidak sampai 24 jam, berarti hukum yang tadi dijatuhi haid itu harus dirubah menjadi bukan darah haid. Kenapa bukan darah haid? Karena darah yang keluar tidak memenuhi 24 jam. Misalnya yang kayak kemarin kita contohkan ya, hari pertama keluar 2 jam, hari ketiga keluar 2 jam, hari kedua keluar 2 jam. Kalau dihitung dari hari pertama kedua cuma 6 jam. Ini tidak memenuhi syarat haid. Atau misalnya kayak ibu-ibu lah ya, ini keluar flek. Hukumnya bagaimana? Keluar flek. Kan tadi kalau sudah terlihat darah, walau sedikit, sudah harus dihukumi haid, tidak perlu menunggu 24 jam. Awalnya begitu. Hari kedua ternyata yang keluar flek lagi. Hari ketiga ternyata yang keluar flek lagi. Nah, sampai fleknya berhenti, nggak ada lagi, kita hitung, oh ternyata aku tidak mengeluarkan darah selama 24 jam. Berarti yang kutinggalkan sudah sholat itu, secara fikihnya harus kita qadha. Kenapa? Benar kalau kita hukumi haid karena melihat darah itu benar. Namun kita memastikan diri kita aku tetap haid padahal itu sudah 24 jam, sudah kurang dari 24 jam, berarti keputusan kita mengatakan tetap kekeh kita itu haid itu bertentangan dengan hukum fikihnya. Karena tadi hukum fikihnya
darah yang keluar kurang dari 24 jam, tidak boleh dihukumi haid, walaupun keluar darah, walaupun ada flek, walaupun sudah 3 hari, walaupun bahkan sudah 4 hari, tapi ternyata darah yang keluar selama 4 hari itu dihitung-hitung tidak sampai 24 jam, berarti tidak boleh dihukumi itu haid. Ya, baik, ini pembahasan pertama. Ada yang mau dibahas dulu, Ibu-ibu? Ada Ustazah. Ya, silakan, Bu. Ini ada pertanyaan titipan Ustazah. Bentar ya Ustazah. Ya, pertama haidnya tanggal 10. Terus suci di tanggal 17. Di tanggal 27 saat buang air kecil mengeluarkan darah lagi. Habis itu hilang, ya kan Ustazah? Jam 4 subuh itu mengeluarkan darah lagi di tanggal 27. Hilang. Dilihat lagi saat sebelum zuhur tidak ada darah lagi. Nah, itu menghukumnya bagaimana Ustazah? Setelah itu, setelah zuhur, asar, maghrib nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Bu Fitri. Ya, ulangi saja. Awal haid tanggal 10 Agustus. Setelah enggak, bukan haid bukan ulangi, saya bertanya. Tanggal 27 tadi, tanggal 27 tadi kan keluar darah jam 4 subuh. Setelah itu tidak keluar lagi? Setelah itu tidak keluar lagi. Tanggal keluar darahnya tanggal 27 dan tanggal 28. Oh, tanggal 27, 28 keluar darah flek juga. Iya. Tapi keluar darahnya saat buang air kecil aja, Ustazah. Saat buang air kecil saja, tapi ada keluar darah. Sampai kapan dia darah terus? Sampai tanggal berapa, Bu? 28 sudah berhenti lagi? Berhenti, ya jam 4 subuh terakhir berhentinya, ya kan? Sampai ditunggukan jam 12 siang sebelum zuhur sudah tidak ada lagi yang keluar. Tapi bukan flek ya Ustazah di sini, darahnya darah kental. Tanggal 27, 28 dia keluar darah berarti lagi, Bu. Ya. Ya, ini sebenarnya kalau Ibu mengikuti pelajaran kita, Ibu sudah bisa jawab juga. Pertama, dia keluar darah tanggal 10 sampai 16. Keluar darah berarti 6 hari. Tanggal 17 dia suci. Ya. Bukan suci, tidak keluar darah sampai tanggal 27. Berarti itu 10 hari. Ya kan, Bu? 10 hari ya? Iya. 6 10 berapa? 16. Oke ya. 16. Udah lebih dari masa haid terpanjang nggak, Bu? Sudah. Sudah. Masa haid terpanjang berapa hari? 15 hari. Berarti dia sudah kelebihan 1. Nah, kalau dia terputusnya darah, misalnya dia 6 hari keluar, 5 hari berhenti, keluar lagi, walaupun flek keluar lagi, itu tetap kita hitung haid. Walaupun 5 hari tadi nggak keluar darah. Kenapa? Karena masih berada di waktu kurang dari 15 hari. Tapi kalau kasus Ibu tadi, dia mengeluarkan darah lagi sudah lebih dari 15 hari masa terpanjang haid. Paham maksud saya, Ibu? Dia pertama 6 hari sudah keluar darah, 17 sampai 27 itu 10 hari, kalau kita jumlah itu 16, di tanggal 27-nya dia keluar darah dan 28, maka tidak dihukumi haid, tapi dihukumi sebagai darah istihadah. Pokoknya kalau darahnya tidak dihukumi haid, berarti dia darah istihadah. Bisa, Bu? Paham? Alhamdulillah paham Ustazah, cuman takut salah jawabnya biar dengar juga Ibu yang tadi. Seperti itu Ustazah. Coba saya dari soal Ibu tadi.
Tanggal 10 sampai 16 dia keluar darah. Ibu-ibu yang lain coba dicatat ya. 10 sampai 16 keluar darah. Tanggal 17 dia suci. Bukan suci, dia tidak keluar darah sampai tanggal 20. Tanggal 21 dia keluar darah sampai tanggal 23. Nah, bagaimana hukumnya? Coba. Saya ganti soal Bu Fitri tadi. Ulang Ustazah. Hitung haid itu Ustazah, masih haid. Bu Erna udah satu ini tangannya Ustazah. Udah gitu. Hitung, Bu. Coba saya dengar Bu Hilda dulu. Jadi yang mana yang hitung haid, Bu? Tanggal 10 sampai 16 dia keluar darah, itu haid. 17 sampai 20 tidak keluar darah. Itu haid atau tidak, Bu? Masih haid, karena kan masih masa haidnya itu kan masa panjangnya itu 15 hari. Jadi Oke. tanggal 23, 24 itu masih. Oke, Kalau- benar kan Bu Hilda? Iya, jawaban Bu Hilda benar. Jadi 10 sampai 16 tuh 6 hari dia keluar darah. 17 sampai 20 itu masih 3 hari. Kalau 6 tambah 3 itu masih 9 hari, ya. Baru tanggal 21 sampai 23 itu 3 hari. Berarti kalau dijumlahkan semua ini masih 12 hari. Karena masih 12 hari, terputus-putusnya di bawah dari 15 hari, walau terputus-putus tapi masih sebelum 15 hari, belum lewat dari 15 hari, maka semuanya itu haid hukumnya. Nah, itu ya, Bu Hilda udah mengerti berarti. Insya Allah. Ibu yang lain sudah mengerti yang lain ya Bu ya. Oke. Tapi kenapa di kasus Bu Fitri tadi kita nggak bisa hukumi haid yang tanggal 27 sama 28? Karena tadi kalau kita hitung hari dari awal dia haid sampai tanggal 27 itu sudah lewat dari 15 hari. Dan masa lewatnya masih 2 hari. Andaikan lewatnya 15 hari juga, berarti tanggal ke-30 hari ke-30-nya, berarti dia bisa masuk dihukumi haid berikutnya. Tapi karena belum, berarti ini nggak bisa dihukumi haid. Insyaallah. Sudah, alhamdulillah. Yang penting Ibu paham dulu. Kalau udah paham berarti Ibu nanti bisa mengajarkan kepada yang lain bagaimana cara menghitungnya. Insya Allah bisa ya. Bu Tri udah bisa ya? Udah nggak perlu diulang ya? Ya. Sekali lagi Ustazah. Tadi kan ini 2 soal. Biar makin paham. Nanti Bu. Ya, saya kasih soal tadi karena Bu apa? Boleh Ustazah. Saya lanjut dulu di bagian kedua. Ini ada 6 bagian yang mau kita bahas hari ini. Itu tadi bagian pertama ya. Kita masuk ke sanian yang kedua, Bu. Nah, mata yuhkamu laha bituhri. Kapan seorang perempuan dihukumi suci? Kalau tadi kapan dihukumi haid, sekarang kapan perempuan dihukumi suci? Atau sudah bersih dari haid. Nah, kama annal mar'ata tahidu bi ru'yatid dam, sebagaimana perempuan dihukumi haid dengan ruqyat, pakai bahasa ruqyat, dengan melihat darah, kadzalika fa in hatathuru bi inqita'id dami ba'da bulughi aqallata. Bentar Bu ya. Banyak kali backsound-nya nih Bu. Nah, tadi apa? Sebagaimana dihukumi haid karena melihat darah keluar, maka menghukumi suci itu juga dengan ruqyat. Dengan ruqyat itu berarti dengan melihat bahwa darah sudah terhenti. Setelah bulughi aqallahu, setelah mencapai masa minimal haid. Masa minimal haid itu lebih dari 24 jam. Masa minimal haid 24 jam kan ya Bu? Kalau sudah lewat dari 24 jam, nah baru kita bisa melihat, oh sudah berhenti atau belum. Gitu. Tapi kalau memang masih keluar lagi, bagaimana cara melihat? Bagaimana cara melihat kita bersih dari darah haid? Kalau kita melihat darahnya keluar kan gampang ya, tinggal lihat celana, oh darahnya keluar, haid lah aku berarti. Gitu. Tapi kalau dia menghukumi apakah darahku sudah berhenti, bagaimana caranya? Di sini dikasih tahu. Pertama, bi anna kharajatil qutnah naqiyatan laisa 'alaiha syai'un min asarid dam. Nah, jadi
Caranya adalah dengan khorojat. Khorojat itu mengeluarkan kutnah. Kutnah itu kapas. Naqiyah, kapas yang bersih, yang tidak ada padanya sesuatu yang dipengaruhi oleh darah. Jadi cara melihat kita bersih itu adalah tadi cara melihat kita bersih dari haid itu bukan melihat celananya, tapi dengan memasukkan kapas putih ke dalam ke dalam tempat keluarnya haid. Ketika keluar dari situ, kapasnya bersih, tidak ada pengaruh dari darah apapun, mau darah keruh, mau darah coklat, yang kita udah bahas malam, 5 warna darah, tidak ada lagi, baru kita hukumi dia suci. Jadi bukan melihat pada jatuhnya darah ke celana, tapi melihat pada sumber keluarnya darah. Ya itu ya Bu ya. Jadi cara melihatnya seperti itu. Ya bukan harus sampai dalam sekali, bukan, tapi sampai batas dibasuhnya farji ketika kita istinja. Jadi kalau ibu istinja membasuh farji setelah buang air kecil, ibu membasuh farji kan, nah batas itulah memasukkan kapas, tidak juga sampai terlalu dalam. Saya Bu ya, di permukaan yang tempat kita membasuh ketika istinja. Nah, kemudian fatuk maru, kalau kapasnya sudah tuk maru, dia sudah artinya sudah bersih dari pengaruh darah, maka dia diperintahkan untuk ghusli, mandi wajib. Kemudian setelah mandi wajib dia harus sholat dan puasa dan boleh berhubungan, ya. Fa in ada fi zamanil haid tabayyana. Maka jika dia kembali pada waktu haid, maka harus jelas terjadinya ibadatiha fil haid. Jadi di sini dia kalau mengeluarkan kembali lagi darah, yang kayak tadi saya kasih soal setelah soal Bu Fitri, tanggal 10 sampai 16 dia mengeluarkan darah, 17 sampai 20 tadi dia berhenti darah, ternyata darah kembali di tanggal 21 sampai 23 tadi, maka yang seperti ini setelah jelas bahwa darah itu kembali, berarti tu'maru biqada'i shaum, dia harus atau dia diperintahkan mengqada puasanya saja kalau di sini. Kenapa dia hanya mengqada puasanya saja? Wala ismun 'alaiha wala 'ala zaujiha, tidak ada dosa atasnya dan tidak ada dosa atas suaminya kalau dia berhubungan, karena libina il amri 'ala zahir, karena hukumnya tadi belum terjadi, karena dia hukumnya sudah suci. Misalnya tadi kan tanggal 10 sampai 16 dia mengeluarkan darah, 17 sampai 20 dia bersih. Berarti kita wajib mandi tuh tanggal 17 kan ya Bu? Kalau udah nggak ada darah wajib mandi. Kalau sudah mandi rupanya kita sholat, kita berhubungan dengan suami. Rupanya tanggal 21 keluar lagi darah. Dosa apa enggak tuh kita berhubungan? Dosa apa enggak tuh kita sholat pada waktu itu? Tidak berdosa. Karena pada saat itu hukumnya belum jatuh, bahwa masa tanggal 17 sampai 20 yang terputus darah itu kita hukumi juga haid. Karena pada saat itu kita tahunya itu haid adalah karena tanggal 21-nya keluar darah lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami yang saya bilang ini ya. Saya Bu ya. Nah, summa, iya, summa kemudian kalau nggak jelas nanti boleh bertanya ya. Summa inin qata'at damu ba'da zalikah, kemudian jika terputus atau terhenti darah setelah itu hukima bituhriha, dia dihukumi suci. Wa hakaza malam ya'buri khamsata asyara, dan demikian seterusnya selama tidak lewat dari 15 hari. Itu tadi contoh yang sudah kita bahas paslah Bu Fitri bertanya itu ya, bisa kita contohkan. Kalau sudah lewat dari 15 hari barulah kita harus hitung dulu yang mana yang haid, mana yang bukan. Tapi kalau masih kurang dari 15 hari, walau dia terputus-putus,
tapi masih pada rentang 15 hari, maka selama darah masih keluar, terputus di tengah, yang putus itu masih kita hukumi sebagai darah haid. Nah, berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Kalau yang putus-putus tadi, 6 hari keluar darah, 3 hari bersih, 3 hari keluar lagi. Berarti kan terputus 3 hari ya. Nah, ini pertanyaannya, wa in i'tadat almar'atu an yanqati ad-damu summa ya'uda fayalzamu hal ghuslu wa shalah inda kulli inqita'in amla. Nah, pertanyaannya, jika seorang wanita i'tidat terbiasa tuh selalu punya kebiasaan bahwa memang dia selalu terputus darahnya, kemudian kembali lagi darahnya. Jadi yang perlu kita garis bawah itu adalah jika itu memang terjadi secara rutin, terus-menerus setiap bulan. Paham, Bu, maksudnya? Jadi setelah 6 hari dia haid, hari ke-7 sampai ke-8 pasti berhenti. Di hari ke-9 nanti keluar lagi, sampai hari ke-10. Bulan depannya begitu lagi, tanggal 1 sampai 6 dia keluar darah, tanggal 7 sampai 8 dia terputus bersih, 9, 10 keluar lagi darah. Bulan depannya begitu lagi. Nah, kalau ini memang sudah terbiasa terjadi wanita itu, bukan kayak gini ya, Bu, bukan bulan ini 10 hari dari hari pertama sampai terputusnya 10 hari lagi. Nah, ini berarti bukan merupakan adat. Jadi kasus ini hanya berlaku pada wanita yang selalu atau punya kebiasaan darahnya terputus. Berhenti dulu 2 hari, nanti keluar lagi darahnya. Terserah ya terputusnya berapa lama ya. Pokoknya dia selalu begitu. Punya pola kalau haid, darah keluar, berhenti. Sekarang pertanyaannya bagi wanita begitu, apakah dia harus mandi dan setiap pertanyaannya ada wanita biasa dijawab ya, berarti karena dia memang masuk jadilah pihak kok Syafi'i pendapat yang pertama Fairul Alamah Imam Rafi kata Anda taf'alu isyai kalau menurut Imam putus karena fi hadza syahri kallazi qablahu, karena dia merupakan adat kebiasaan apa yang terjadi pada bulan ini seperti terjadi pada bulan sebelumnya. Itu ya, perlu mandi. Wallazi rajjaha An-Nawawi, ini pendapat Imam An-Nawawi, Syafi'iyah juga, sama-sama Syafi'i ini Bu ya. Yang mana mau Ibu ambil boleh. Nah, ini bilang Imam Nawawi mengatakan yalzamuha ma yalzamu tahirat wa ini tadat inqita'ad dami wa audah. Jadi dia bilang dia tetap harus melakukan apa yang harus dilakukan wanita suci walaupun dia punya kebiasaan mengeluarkan darah lagi setelah berhenti darahnya. Jadi menurut pendapat Imam Nawawi ya kalau darahnya berhenti wajib mandi. Walaupun tiap bulan begitu, berarti mandi wajibnya bisa 2 kali kan. Terhenti darah mandi, nanti keluar lagi darah, berhenti lagi, dia mandi lagi. Nah, yang mana yang kita ambil? Wa ra'yu mu'tamadu fi mazhab wa masahaha an-Nawawi. Jadi menurut pendapat mu'tamad itu berarti mu'tamad itu pendapat yang diambil oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah. Di mazhab Syafi'iyah itu adalah pendapatnya Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi tadi apa? Mandi setiap darah berhenti. Berarti kalau darah keluar lagi, berhenti lagi, mandi lagi. Bisa jadi 2 atau 3 kali dia mandi.
Nah, itu. Tapi boleh ya juz amalu fi haqqi nafsi bi ra'yi rafi'i fi hadhil mas'alah. Boleh untuk mengambil pendapatnya Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, tapi untuk dirinya sendiri pada masalah ini. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i dalam perkara haid dan nifas, pendapat yang kita harus ambil itu sebenarnya pendapatnya Imam Nawawi. Tapi kalau kita mau mengerjakan pendapat Rafi'i itu boleh untuk diri kita sendiri, bukan untuk menjelaskan pendapat Imam Syafi'i. Ya, sampai di situ ya, Ibu-ibu. Bentar, saya tengok. Ya, selesai bagian kedua. Ada yang mau kita bahas dulu? Ada pertanyaan, Bu? Jadi tadi Ustazah kalau bolak-balik mandi boleh ya Ustazah ya. Cuma kemarin saya pernah ikut kelas fikih juga. Ketika kita sudah siap gitu kan, sudah bersih, sudah suci, tunggu 2 hari katanya gitu, baru bisa berhubungan dengan suami karena takut dikhawatirkan keluar lagi darah itu katanya gitu. Itu gimana Ustazah? Diperbolehkan atau tergantung Oh, kondisi? enggak, ini kan tadi pertanyaan ini kita garis bawahi untuk wanita yang memang adatnya atau kebiasaannya selalu terputus. Nanti dia keluar darah, terputus, keluar lagi. Berlaku pada mereka ini. Tapi bagi orang yang enggak terputus, yang kita yakin, bulan lalu, kayak saya nih ya, bulan lalu, saya 7 hari. Bulan lalunya lagi, bulan Juni, 7 hari juga. Bulan Mei, 7 hari juga. Jadi kebiasaan adat saya itu, saya kenali, pokoknya di hari sampai hari ke-6 itu biasanya memang nggak terlalu banyak ya. Kemudian nanti di hari ke-7, dia keluar lagi sekali, baru saya mandi. Setelah itu bersih. Begitu. Jadi saya memang menunggu sampai datangnya hari ke-7 di mana darah terakhir itu keluar sedikit. Selalu begitu, karena kalau saya mandi di hari ke-6, misalnya karena udah nggak ada darahnya, ya, pasti nanti di hari besoknya keluar lagi dia kayak ngeflag gitu ya. Jadi saya biasanya akan menunggu. Jadi setiap di hari ke-7 itu, setiap waktu sholat, atau saya mengingat di awal saya haid itu, hari pertama, saya haid di waktu sholat apa. Jadi kalau saya haid di waktu sholat asar, nah maka saya di hari ke-7, di waktu sholat asar, itu saya memasukkan sesuatu ke dalam farji untuk melihat ini masih ada darahnya enggak. Begitu. Kalau nggak ada, saya mandi. Kalau masih ada, saya nggak mandi. Nanti di waktu maghrib, saya lihat lagi. Bukan lihat di celana, tapi dengan memasukkan sesuatu. Karena saya tahu itu pasti hari ke-7 saya udah siap gitu. Tinggal nunggu sedikit itu aja gitu. Nah, seperti itu Bu. Jadi kalau tadi pendapatnya bilang harus menunggu, itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung kebiasaan adatnya Ibu. Adat haid. Jadi Ibu coba kenali dulu haid Ibu bulan ini. Ibu catat mulai dari waktu dapatnya jam berapa di hari pertama ya. Kemudian hari pertama warnanya apa, kan sudah belajar warna darah kan sudah tahu. Boleh lebih detail lah, nggak hanya sekedar melingkari tanggal 1 aku haid, 2, 3, enggak. Sampai di tanggal 1 itu jam berapa keluarnya warnanya apa, boleh dicatat semua. Mengenali, ini namanya kita mengenali. Untuk tahu kebiasaan kita sebenarnya berapa hari, darah yang keluar bagaimana, untuk kita kenali. Di bulan depan kita lihat apakah sama seperti bulan lalu atau beda. Jadi saya pertama kali belajar ini, karena dulu saya buat kalender khusus itu untuk haid saya ya. Jadi saya lingkari dan saya buat hari pertama warnanya apa, belajar gitu, mengenali. Karena kalau misalnya di bulan yang depan ternyata sama, oh berarti ini pola saya begini. Jadi kalau dia bilang harus menunggu, mungkin memang kayak saya tadi, di hari ke-6 sudah nggak ada darah sebetulnya. Nah, tapi nanti di hari ke-7 akan keluar lagi sedikit. Nah, begitu, Bu. Jadi kan saya kalau saya mandi di hari ke-6, maka di hari ke-7 saya akan keluar darah lagi. Itu kan berarti adat bagi saya ya. Kebiasaan bagi saya begitu haidnya. Jadi coba ibu-ibu kenali dulu pola haid ibu sendiri bagaimana. Itu ya. Saya Bu ya. Udah pada haid belum ini bulan ini? Udah lewat lah, ini udah akhir bulan ya kan? Lagi haid Ustazah. Lagi haid. Nah, itu udah bisa dicatat-catat. Bisa dilihat Iya. warna
Sudah bisa menentukan ini darah kuat, darah lemah, yang keluar itu baunya bagaimana, itu bisa. Ini nanti bekalnya untuk ngajarin ke anak tuh begitu, Bu. Dengan fakta-faktanya gitu ya. Ini pertanyaan Bu Tri mau dijawab sekarang yang di chat. Ya, itu pertanyaan dari Bu Pipit. Dia nggak hadir, Ustazah. Oh. Coba dihitung ya, Bu. Sama-sama ya kita hitung ya. Itu kalau bahasanya periode haid tuh belum ya, keluar darah begitu. Karena hukumnya haid atau enggak kan nanti kita cari dulu ya. Periode haid tuh kita ganti dengan keluarnya darah tanggal 25 Juli sampai 3 Agustus. Bulan Juli ada berapa hari, Bu? Tanggal 30 ya? Oh, Bu Pipitnya hadir ini. Oh iya. Sama-sama kita kerjakan. Maksudnya bulan Juli itu 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada tanggal 31 bulan Juli, Bu? Ada. Oh, ada. Oke, kita buat tanggal 31. Kemudian sampai tanggal 3 Agustus berarti 1, 2, 3. Kita jumlahkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini ada 10 hari mengeluarkan darah. Kemudian tanggal 11 bulan 8. Berarti tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bersih. Oke ya. Kemudian tanggal 11 malam mengeluarkan darah ini maksudnya ya. Sampai tanggal 20 berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi tadi 10 hari pertama keluar darah, bersihnya 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 hari, bersih 7 hari. Tanggal 11 tadi keluar lagi darah, itu 1, 2, 3, 10 hari. Ya, kemudian bersih sekitar 4 hari, berarti tanggal 21, 22, 23, 24. Bersih 4 hari, flat 5. Oke. 25, 8. 25, 26, 27, 28. Oke ya. Ini soalnya udah kita catat ya, Bu. Berarti Ibu perhatikan ya. Tanggal 25 sampai 3 Agustus tadi itu 10 hari keluar darah. Tanggal 4 sampai 10 itu 7 hari. Kalau kita jumlah berapa, Bu? 17. Berarti yang masa haid sampai mana? Tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu 15 hari haid. Haid pertama ya, kita hukumi. Berarti tanggal 9, 10, ya, itu masa suci. Masa suci. Cuma karena dia berhenti, mohon maaf Ibu, salah saya. Karena dia masa suci, berarti hitungannya tanggal 4 sudah masa suci ya. Kita hitungnya 15 hari dari situ. Berarti nggak harus 15 hari haidnya, karena darahnya nggak ada. Dia nggak terputus. Dia nggak terputus pada 15 hari. Perhatikan Bu ya. Maksudnya dari sampai tanggal 8 Agustus tadi, itu kan 15 hari. Tapi dia kurang dari 15 hari. Berarti yang dihitung haid itu hanya 10 hari pertama. Tanggal 25 sampai tanggal 3. Oke ya, itu yang pertama. Berarti bersih 7 hari itu adalah masa suci. Masa suci 7. Karena masa suci itu minimal 15 hari kita hitung. Tadi kan sudah 7. Berarti tinggal tambah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti tanggal 18 Agustus terakhir, tanggal 18 Agustus terakhir itu adalah masa suci, batas masa suci. Berarti tanggal 19 sampai 20 itu adalah haid berikutnya.
haid berikutnya. Kenapa haid berikutnya? Karena sudah lewat 15 hari. Jadi yang 11 itu kalaupun mengeluarkan darah tidak dihukumi haid. Kenapa tidak dihukumi haid? Karena masih berada pada masa suci alasannya. Nah, kemudian bersih yang 4 hari di tanggal 21 sampai 24 karena tersambung di tanggal 25 sampai 28 maka semuanya dihukumi haid. Berarti haid berikutnya itu adalah tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kenapa? Karena dia terputus tapi tersambung dengan darah keluar lagi. Beda sama status yang 10 hari pertama tadi kan sudah keluar darah. Tidak ada darah yang keluar lagi sebelum 15 hari kan? Dia sudah lewat 15 hari, berarti yang nggak ada darah terputus. Tapi di yang bawahnya, yang ke haid berikutnya, walaupun bersih 4 hari itu terhitungnya haid. Hukumnya haid, dihukumi haid. Ya, 19 sampai 28 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih 10 hari. Berarti hari haid berikutnya juga adalah 10 hari. Ya, nih jawabannya ya. Ada yang mengerti? Mengerti, Bu? Atau bingung? Sebentar, Bu. Jadi kan tanggal 18 itu bersih ya? Bukan tanggal 18 bersih, tanggal 18 Agustus itu batas masa suci. Batas berarti masa suci. Nah, berarti tanggal 19 itu berarti di 19 Agustus dihitungin haid ya? ya, dihitung haid karena ada keluar darah. Sebenarnya tadi dari tanggal 11 sampai 20 kan keluar darah ya, Bu? Iya. Tapi yang dihukumi haid hanya dari tanggal 19, 20 sampai tanggal 28. Oh gitu. Lalu tanggal 29-nya dihukumin apa? Tanggal 29 masih keluar darah. Di pertanyaan Ibu tadi sampai tanggal 28. Iya, 28 kan hari ini, besok belum tahu. Cuma bisa tanggal 2. Berarti Ibu hitung, kan harus 15 hari paling lama. Berarti kan kalau tadi 19, 20 sampai tanggal 28 itu kan hitungannya 10 hari. Berarti batasnya kalau andai kan besok 29 keluar darah masih haid. 30 keluar darah masih haid sampai 5 hari lagi. Jadi itu masa suci itu batasnya 15 hari ya, Umi? Iya, masa haid terpanjang 15, tapi kalau kita menghitung masa haid terpanjang, kalau masa suci itu terpendek 15. Oh, masa suci terpendek 15 hari. Ya, bisa lebih 15. Ya, Bu. Tapi tanggal 11 hukum tentang hari suci kan itu keluar, tapi dihukumin hari suci. Sedangkan tanggal 11 tuh sampai tanggal 20 tuh yang keluar tuh benar-benar kayak seperti haid, ada flek coklat, flek hitam, darah. Ya. Ini kita menghukumi istihad berdasarkan warna darah, tapi berdasarkan hari. Karena apa? Berdasarkan hari. Karena tadi dari kita menghukumi dari tanggal 25 Juli sampai 3 Agustus itu bukan dari warna darah juga, tapi berdasarkan hari. Oh, ini hari haidku yang pertama. Kalau mau berdasarkan warna darah, berarti kita harus menghukumi warna darah semua gitu. Bu, saya ngikutin, kalau misal saya menghukuminya berdasarkan warna darah bagaimana? Kan seharusnya istihadah, tapi warna darahnya warna itu flek kita warna darahnya itu darah hitam dan darah merah itu kan darah haid. Jadi itu bagaimana? Darah istihadah tidak selalu warnanya merah, tidak selalu warnanya hitam, tergantung. Jadi istihadah itu bukan gini. Oh, haid itu merah, istihadah itu misalnya yang warna yang selain merah. Bukan, tidak bisa begitu. Kita melihat darah itu, kalau Ibu pakai warna darah begini, Bu. Misalnya nih, tanggal 11, kemarin kita udah belajar 5 warna darah. Ketika istihadah, 5 warna darah keluar, yang kita hukumi sebagai darah haid hanya warna darah terkuat.
Jadi kalau ada warna hitam keluar, ada warna merah, ada yang selanjutnya, yang kita hukumi haid hanya warna darah terkuat. Bisa saja tanggal 11, 12, 13 itu ibu keluar darah terkuat. Itu saja haidnya 3 hari. Tapi selebihnya yang lemah itu dianggap istihadah. Ini agak ribet kalau pakai warna darah, karena berarti dari awal tanggal 25, menghukuminya juga harus dengan warna darah. Begitu, Bu. Warna darah terkuat tuh maksudnya darahnya keluar terus banyak atau warnanya paling pekat? Nah, Ibu ikut pertemuan yang kedua nggak yang kemarin? Yang kemarin enggak. Ya, itu. Jadi kalau kita ikut pelajarannya terputus, kita nggak dapat utuh ya, Bu. Nah, ini kalau darah terkuat itu bukan hanya dari warna. Dari apa saja, Bu, yang ikut kemarin selain warna, melihat darah kuat itu, paling kuat berdasarkan apa lagi selain warna, Bu? Coba nih yang datang. Apa, Bu Ainun? Bau. Dari bau dan dari apanya lagi? Satu lagi? Kekepatan. Kekentalan ya, kepekatan. Ketika warnanya sudah kuat, yaitu tadi urutannya ada di halaman berapa itu? Ada urutannya. Yang paling kuat itu di nomor 1 sampai ke nomor 5 itu menjadi lemah. Paling lemah nomor 5. Nah, jadi yang hukumnya melihat dari warna, bau, dan kekentalannya. Begitu. Jadi kalau misalnya darah yang keluar tuh hitam semua dari tanggal 11 sampai 20 itu hitam semua misalnya ya. Lah coba dilihat dari apanya? Dari baunya, dari kentalnya. Jadi kalau melihat warna darah ini harus lebih detail deh. Nanti ada bahasanya muqtadah, orang yang sudah pernah haid tapi tidak mengenali warna. Ada muqtadah yang mengenali warna. Jadi masih panjang perjalanan kita untuk paham istihadah itu masih panjang. Nah, ibu-ibu sabar, ikuti terus kajiannya pelan-pelan, nanti lama-lama bisa. Itu ya Bu Fitri. Ustazah, saya mau mencoba menjelaskan ya, yang di situ tertantang kayak ini. Coba Bu, boleh. Belajar fokus ini. Kayak gini kan Ustaz kan. Dari tanggal 25 sampai 3 Agustus itu di haid itu ada 10 hari. Dia ada masa sucinya itu ada di tanggal 4, 10 sampai tanggal 18 tuh ada masanya itu ada 15 hari ya kan masa bersihnya. Jadi tidak dikatakan haid dari tanggal 4 sampai tanggal 18. Tanggal 19-nya itu jatuhlah dia haid 19 sampai 20, 2 hari berarti haidnya. 21 sampai 24 itu meskipun bersih tapi masih dikatakan haid. Karena tanggal 25 sampai 28 dia itu 4 hari lagi ya kan. Jadi totalnya haidnya itu 10 hari. Meskipun ada bersih di tanggal 21 sampai 24. Itu hitung haidnya jadi 10 hari ya kan. 100 Bu Ainun, berarti Ibu udah paham. Ya, mencoba dari tadi. Betul, hitungan Ibu betul. Yang lain sudah bisa ya Bu? Insya Allah ya. Ustazah, Ya Bu, siapa sebenarnya saya kalau yang hitungan tuh saya udah paham. Cuma Ya. kalau misal ada kondisi tertentu hormonnya tidak teratur karena KB, itu tetap perhitungannya seperti itu ya? Iya, Bu. Jadi dalam ini juga waktu saya belajar ini ada yang bertanya, ini mungkin karena pengaruh pil KB jadi hormon terganggu. Ya, sekarang tadi dalam mazhab Syafi'i menghitung darah hukumnya itu pakai apa tadi? Ruqyat darah, ruqyat ya. Tadi udah saya jelaskan ya, makna ruqyat itu artinya ro'a, melihat secara langsung darah keluar. Jadi kita nggak memikirkan latar belakang kenapa dia macet, kenapa dia putus, itu bukan bab ini. Nah, di bab ini kita membahas ya kalau darah keluar artinya
itulah waktu di mana Allah memutuskan kita mengalami masa haid. Begitu, Bu. Jadi dia nggak mementingkan misalnya pengaruh, bahkan nanti pengaruh kehamilan, ada orang yang akhirnya mengeluarkan darah, bisa nggak dihukumi haid. Nah, nanti ada pembahasannya setelah ini. Jadi dia nggak memikirkan ulasan faktor-faktor yang mempengaruhi darah terputus. Gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi darah keluar 15 hari lebih misalnya. Orang istihadah kan begitu. Nah, yang kita pahami di sini hanya hukum fikihnya, konsep hukum fikihnya. Jadi kalau Ibu sudah punya catatan begini, bulan depannya Ibu harus catat terus, dibulatin mana yang keluar darah, mana yang dihukumi haid, mana yang tidak, tuh di detail dibuat supaya bulan depan kita bisa menghukumi dengan benar. Ini kan pertanyaan Ibu, kita hanya menghukumi dari tanggal 25 tadi ya, 25 Juli. Kita kan nggak tahu ini kebiasaan Ibu di bulan Juli dan Juni bagaimana, kan nggak bisa kita hukumi, kan terlalu panjang kalau kita menghukumi 15 hari sebelumnya, 15 hari kan kita hitung. Karena pertanyaannya ini munculnya di bulan Juli, kita menghukumi di bulan Juli saja. Jadi Ya Ustazah. Karena bisa- di bulan-bulan sebelumnya tuh normal, baru bulan ini tuh 2 kali sebulan. iya. Berarti Ibu karena suntik KB tadi ya, karena ada pengaruh KB ya. Iya KB mungkin atau karena pengaruh yang lain. Iya, memang Masya Allah ya, wanita itu Allah berikan. Jadi kalau bahasa biologi, karena saya jurusan biologi juga, laki-laki tuh sejak lahir dari perut ibunya, dari bayi menjadi anak-anak, dewasa, sampai dia tua sekarang, punya cucu, hormonnya itu nggak pernah berubah. Hormonnya satu aja, Bu. Hormon kelelakian, testosteron gitu ya. Sedangkan perempuan, Allah berikan, Masya Allah, luar biasa. Perubahan hormon tuh terus ada. Dari dia masih bayi sampai dia haid ya, itu hormonnya berubah. Haid, kemudian dia hamil, hormonnya berubah. Hamil ke melahirkan, hormonnya berubah. Menyusui, hormonnya berubah. Selesai menyusui, hormonnya berubah lagi. Nah, makanya katanya laki-laki itu tidak perlu skincare, Bu. Tetap aja dia mulus, karena nggak ada perubahan hormon. Sedangkan perempuan, Ibu pernah nggak itu lihat itu ya? Udah pakai skincare banyak juga, tetap aja banyak gitu ya noda-noda di wajah. Karena memang fitrahnya Allah beri kita perubahan hormon gitu. Secara biologisnya ternyata begitu. Kenapa? Karena perempuan makhluk yang Allah ciptakan dengan seperangkat bentuk agar dia mampu menahan rasa sakit melahirkan, menyusui itu. Yang laki-laki nggak akan mampu karena dia nggak akan punya perubahan hormon. Nah, jadi sampai ke situ pembahasan kita ya, luar biasa. Nah, Ibu, kita lanjut ya. Syukran Ustazah. Ya, afwan Ibu. Ini harus rajin-rajin datang ya semuanya biar nggak ketinggalan pelajarannya ya. Nah, kalaupun nggak datang, sebelum masuk ke pelajaran hari ini sudah mendengar rekamannya supaya juga bisa menyambung gitu ya. Supaya enak dia ikutin selanjutnya. Baik, kita masuk ke yang bagian ketiga, sanian. Kok sanian, Bu? Astagfirullah. Salisan yang ketiga. Alamatu tuhri minal haid. Ciri-ciri atau tanda-tanda suci dari haid. Alamatu inqita'i haidi wal suli fit tuhri. Jadi ciri-ciri berhentinya haid dan sampainya kita di masa suci itu adalah anyan qati akhurujud dami wasufrati wa kudrati wasawaun kharajat rutubatun baydau amlam tahrij. Maaf Ibu ya. Jadi tanda berhentinya itu adalah terputusnya darah, baik darah yang berwarna sufrah itu berwarna kuning, wa kudrah yang berwarna keruh. Selesai semuanya gitu ya. Sawaun sama saja apakah dia mengeluarkan rutubatun itu yang kita bahas di bab pertama, yaitu apa Bu? Cairan putih yang keluar dari farji wanita. Itu namanya rutubatil farji. Apakah keluar itu atau tidak? Jadi dalam beberapa wanita
menandakan dia itu selesai haid itu adalah keluarnya seperti cairan putih, seperti keputihan. Itu menandakan selesainya haid. Tapi jangan dicari-cari. Bisa saja kita adalah wanita yang tidak punya itu. Jadi kalau makanya dibahasakan di sini, baik keluarnya rutubatun, baik itu amlam atau tidak keluar. Jadi ada wanita yang tidak keluar rutubatul farji. Nah, Ibu makanya nanti kalau haid coba dicek hari terakhir haid itu ada nggak keluar rutubatul farjinya. Kalau ada berarti kita termasuk wanita yang mengeluarkan itu. Kalau tidak ada berarti termasuk wanita yang tidak mengeluarkan itu. Nah, dalilnya adalah waqad saha an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini diriwayatkan dari Aisyah, istri Rasulullah. Ma zakara al-Bukhari fi sahihi. Ini di dalam kitab Sahih Bukhari. Annaha qalat lin nisa, sesungguhnya dia berkata kepada para perempuan di masa Rasulullah. Aisyah bilang, la ta'jalna hatta tarainal qassata bayda. La taj'alna, janganlah kita terburu-buru sampai taraina. Ini taraina, kata-kata taraina ini dari kata ro'al juga, Bu, melihat. Makanya akhirnya diambil dalam mazhab Syafi'i, darah haid itu memang harus ruqyah, harus melihat, harus ro'a. Ro'a itu melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, jadi sampai melihat apa? Kata Aisyah sampai melihat qassata bayda. Kapas itu warnanya bayda, tetap putih. Kapas warna putihnya paham ya? Putihnya kapas, tidak ada noda apapun dalam kapas itu. Jadi kalaupun dia memasukkan kapas selalu ada noda berarti belum selesai haidnya. Nah, makna hadis itu adalah annakunna, sesungguhnya kita la tathurna, belum suci, hatta taraina kutnah kal jissi fil bayadi. Sampai kita melihat kutnah itu atau kapas tadi warnanya seperti kapur. Kapur itu tahu ya Bu ya? Mau kapur tulis, mau kapur untuk masak, warnanya tahu kapur ya, putih yang seperti susu itu. Nah, fil bayadi pada warna putih, laisa 'alaiha syai'un min asarid dam. Tidak ada sesuatu pada kapas itu yang dipengaruhi oleh darah. Fal qassah bi fathi qaf wa tasydid sad muhmalah hiya jissu. Jadi kata qassah pada hadis itu bisa dengan huruf fathah pada qafnya berarti qassah, dan huruf tasdid pada sodnya ada tasdidnya. Ini maksudnya dia menjelaskan ya, menjelaskan secara bahasa, tidak perlu kita pahami di sini. Nah, hiya jissu. Jissu itu adalah sejenis syubbahati rutubatu naqiyatu safiyah bil haid. Jadi itu hanya menjelaskan kata qassah, maknanya adalah kapas. Maknanya kapas itu artinya bersih. Tidak pakai kapas boleh pakai kain yang serupa dengan kapas. Ya, misalnya tidak disarankan tisu. Kenapa? Tisu itu nanti benyek, tertinggal nanti di dalamnya ya. Mana bilangnya Bu? Ya pokoknya carilah yang kuat. Kalau kapas itu kan terkena air nggak benyek ya Bu. Nah, atau kain terkena air nggak banyak juga, tapi kalau kalau tisu terkena air kan dia akan rusak kapasnya tisunya, dia malah tertinggal di dalam farji pula ya. Jadi carilah sesuatu yang menyerupai kapas atau kapas itu sendiri. Atau Ibu misalnya punya kapas untuk membersihkan wajah, kapas wajah itu ya, boleh kapas luka, boleh, atau pembalut itu kan terbuat dari kapas juga. Pembalutnya yang kita masukkan ada tidak bekasnya, boleh saja. Tapi pembalut yang masih bersih ya, putih ya, tidak ada bekasnya. Nah, itulah ciri-ciri suci. Jadi jangan terburu-buru sampai bersihnya seperti bersihnya kapas itu. Tidak ada pengaruh apapun dari darah yang ditinggalkan. Ya, baik sampai di sini. Bagian ketiga ada pertanyaan. Saya lanjut dulu bagian keempat ya, supaya sampai ya. Nah, Robian yang keempat, belum ngantuk kan Bu?
Bu Fitri jangan ngantuk ya. Belum Ustazah, lagi merenung ini. Jadi Bu Ato merenung rupanya ya. Nah, yang keempat adalah tuhru bainal haidotaini, masa suci di antara dua haid. Jadi, yang pertama, aqallu tuhri bainal haidotaini, masa suci di antara dua haid paling sedikit, Ibu udah paham tadi, adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Li'annahu iza kana aksarul haid khamsata asyara yauman, lazima an yakuna aqallu tuhri bainal haidotaini khamsata asyara yauman. Sesungguhnya, ya, jika masa paling banyak haid itu 15 hari, paling banyak ya 15 hari, maka masa suci paling sedikit itu adalah 15 hari juga di antara dua haid. Jadi walaupun sama-sama 15 hari, perhatikan penggunaannya, Bu. Kalau masa haid, dia paling banyak 15 hari, artinya tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau masa suci paling sedikit 15 hari, berarti boleh lebih dari 15 hari nggak masa suci? Boleh. Boleh? Boleh, karena paling sedikitnya 15 hari. Berarti kalau masa sucinya 20 hari bisa, 30 hari bisa, 60 hari bisa, bahkan 1 tahun bisa. Ada orang yang nggak haid-haid, lalu dia dapat lagi di tahun berikutnya, boleh seperti itu. Karena masa suci itu paling pendeknya saja 15, lebihnya tidak ada. Itu ya. Tapi di sini syahra ghaliban, ya, rata-rata wanita itu 1 bulan masa sucinya, rata-rata ya. Dia tidak akan kosong dari haid dan masa suci. Ini ya. Yang kedua, masa suci rata-rata di antara dua haid itu adalah baqi syahri ba'da ghalibil haid. Jadi ada waktu sisa dalam 1 bulan setelah dia mengalami haid. Jadi biasanya dalam sebulan itu 30 hari. Kalau dia kayak saya 7 hari haidnya, berarti sisa hari dalam sebulan itu berapa? 23 hari. Berarti masa suci saya bisa mencapai 23 hari. Tergantung tadi. Berarti saya tinggal hitung berapa hari. Kan tadi kita harus mengenali ya, bulan depan saya dapatnya bulan berapa. Sehingga masa suci saya berapa hari? Nggak payah nih sama-sama sasisu ya. Nah, yang ketiga, walahaddi li aksari tuhri minal haid. Tidak ada batas paling banyak dari masa suci. Jadi tadi ya, faqad la tahidul mar'a fi umriha illa marratan. Faqad la tahidu aslan. Jadi tidak ada batasan, kadang-kadang wanita bisa seumur hidupnya hanya mengalami haid 1 kali ada. Cuma pertama menunjukkan dia balik, habis itu nggak haid-haid ada. Tidak ada sama sekali, bahkan ada yang sama sekali tidak haid juga ada. Nah, itu ada faktanya begitu ya, sampai dia dari mulai lahir sampai matinya dia tidak mengalami haid. Jadi tidak ada batasan ya, tidak masalah. Kita sudah bahas di bab berapa itu ya. Kalau ada wanita yang tidak mengalami haid, tetap dihitung balik dengan masuknya usianya berapa, Bu? Berapa tahun? 15 tahun paling lama. 15 tahun. Berarti 15 tahun Komariah. Walaupun dia tidak mengalami haid, dia tetap terhitung balik di usia 15 tahun. Ya, baik. Selesai pembahasan keempat. Ya, tidak cukup berarti ya 2 bab lagi ya. Yang kelima sama yang keenam kita sambung di Rabu depan ya. Ini saya bahas dulu. Pertanyaannya, kalau 3 hari kita sudah selesai, tak keluar darah, tapi kita merasa masih kotor. Merasa masih kotor itu perasaan berarti, Bu, merasa masih kotor. Berarti pakai pemikiran apa pakai perasaan itu? Enggak gini Ustazah, kadang kan kita kan udah bersih. Kan kita terasa sih kalau masih ada darah, tapi kalau kita tengok gitu udah pakai kapas nggak ada. Tapi macam ada yang keluar gitu. Itu kemana Ustazah? Adalah saya merasakan begitu. Oh, tadi kita udah bahas ya, Bu.
Cara melihat haid selesai itu adalah pakai ruqyat, memastikan dengan ruqyat, yaitu dengan melihat sendiri. Jadi kalau sudah ibu lihat di kapas, di pembalut sudah tidak ada, yakinkan diri aku sudah masuk masa suci, udah berhenti. Nah, jadi was-wasnya kita itu perasaan saja. Dalam fikih tidak menghitung perasaan. Pokoknya secara fikihnya, secara zohirnya kita tengok darah berhenti, berarti memang sudah bersih. Kalaupun kita merasa kayaknya ada yang keluar, nah ini secara biologis saya jelaskan. Jadi sebelum datangnya haid, rahim kita itu basah. Setelah selesai haid, masih basah, sampai nanti lama-lama dia kering. Jadi mungkin perasaan ibu itu kotor, bukan kotor, tapi rahim itu masih basah. Kondisinya belum kembali ke kondisi asam. Lawan asam itu basah, Ibu. Bukan basah ya, maksudnya basah. Bukan basah. Iya, yang saya maksud itu gini kan Ustazah. Kan kita kan, maaf cakap, kalau kita pas haid itu kan kita terasa macam agak sakit gitu, farzi kita. Jadi itu masih ada terasa seperti itu. Tapi darah itu udah nggak ada gitu loh. Jadi kita pun kayak mana ya, sholat nggak ya aku ya, segitu. Itu ada macam was-was di situ gitu. Sangat, Bu. Karena dia nggak menghitung rasa sakit, tadi perubahan hormon nggak dihitung. Yang dihitung darah berhenti, zohir terlihat, berarti kita sudah bersih. Nah, gitu. Yakinkan, pastikan diri kita memang sudah bersih. Gitu ya, Bu. Ya, syukran saja. Iya, satu lagi ya, kalau kita mulai haid zuhur, selesai haid mandi di zuhur. Maksudnya, kalau kita mulai haid zuhur, selesai haid mandi di zuhur, karena kita bekerja dan tidak mungkin mandi di zuhur, apakah kita boleh mandi di pagi hari tapi mulai sholat di waktu zuhur? Ya kalau udah nggak ada darah di pagi, boleh mandi. Kalau kita misalnya kayaknya zuhur ini udah berhenti lah, boleh nggak pulang kerja terus mandinya di waktu asar? Boleh. Di waktu asar, nanti waktu zuhurnya diqodho. Itu nanti ada pembahasannya dikit. Tapi kalau di pagi itu darahnya belum berhenti, Ibu mandi tidak boleh. Walaupun Ibu yakin kayaknya nanti zuhur bakalan waktunya ini ya, waktunya sudah selesai. Tetap harus melihat tadi ruqyat. Harus melihat dulu darahnya ada atau tidak. Bisa saja Ibu dapatnya zuhur, tapi berhentinya asar, bisa saja. Nah, nanti kalau kita berhenti darah di zuhur, kita hanya sholat zuhur. Kalau kita mandi di waktu asar, kita harus sholat asar dan sholat zuhur. Kalau kita mandi di waktu maghrib, kita harus sholat asar dan sholat zuhur. Nanti ada pembahasan. Sabar dulu ya Ibu ya. Ada. Jadi memang bukan gini, kita berhenti di subuh, sholat subuh aja ya. Mandi, sholat subuh. Kita berhenti di isya, mandi, sholat isya. Jarang nih kalau orang Indonesia mandi isya tuh jarang. Nggak kayak orang Jepang tuh mandinya justru pulang kerja dia. Waktu maghrib ke isya dia mandi. Kalau kita jarang. Nah, kita biasanya mandi sore dan pagi. Jadi kalaupun kita mandi di waktu asar, mandi wajib di waktu asar, itu harus kita sholat zuhur. Kalau kita mandi di waktu maghrib, berarti kita harus sholat zuhur, asar, maghrib. Jadi nggak ada masalah Ibu. Kalaupun Ibu bekerja, lalu Ibu mendapati di waktu zuhur itu sudah kosong, sudah tidak ada darah. Mandinya nanti waktu asar boleh, Bu. Itu dimaklumi, di apa namanya, di marfu namanya, dimaafkan. Berarti ada pembahasan terkait mengkodo ini tadi Ustazah ya? Iya, ada. Ini kita masih bahas hitung-hitung masa-masa dulu. Ini luar biasa ya, kitab Ibana ini walaupun kecil, tapi kalau perkara haid nifas lengkap ya. Saking lengkapnya kadang walaupun bingung ya kan, kalau nggak lihat lagi apa ya, harus dilihat. Jadi bolak-balik kitab harus kita baca. Demikian Bu, bisa? Ada lagi yang mau ditanya Bu? Ustazah, gimana gini Ustazah, kalau misalnya kan lagi hamil gitu kan Ustazah, tapi dia tuh keluar plek, terus apakah dia tuh macam mana ya, kira darah istikhadah kah, darah haid atau darah apa Ustazah?
Ya, kalau flagnya keluarnya sampai 24 jam, masuk haid, Bu. Walaupun dia dalam kondisi hamil. Tapi kalau flagnya tidak sampai 24 jam, berarti hanya istihadah. Jadi harus dihitung. Jadi mazhab Syafi'i itu memungkinkan, kalau bahasanya apakah mungkin orang hamil untuk haid? Mungkin. Di mazhab Syafi'i itu mungkin. Nanti ada juga pembahasannya itu, Bu. Pertanyaan-pertanyaan Ibu ini, kalau Ibu sabar ada nih semua pertanyaan, jawabannya ya. Allah ya, Lia. Ya. Memang untuk apa itu namanya ya? Ya memang kita Ini dialamin adik saya Ustazah. Jadi Oh, saya iya. tanya, Ya itu tinggal dihitung saja flag-flagnya itu ada keluar kalau dihitung sampai 24 jam enggak. Kalau sampai 24 jam hitungannya haid walaupun dia hamil. Tapi kalau tidak sampai 24 jam hanya flag 1 jam, besok 1 jam, besok 1 jam. Kalau kita total dalam 15 hari ternyata cuma 1 jam 1 jam, 15 hari memang. Berarti ada 15 hari 15 jam. Berarti enggak terpenuhi syarat haid, sama tetap berlaku, Bu. Karena tadi fikihnya tidak melihat latar belakang. Kenapa dia terputus? Tadi karena hamil, atau karena hormon, atau karena suntik KB. Nggak ada kita bahas. Yang kita bahas adalah darahnya keluar terputus, berapa lama, hukumnya sama. Mau hamil, mau tidak sama. Itu tinggal dihitung saja, Bu. berarti dia tetap sholat lah ya, tetap tidak sholat ya Ustazah. Kalau sampai 24 jam, Ibu, coba Ibu pahami dulu. Iya, Kalau sampai 24 jam, baru dia hukumnya haid. Kalau dia hukumnya haid, tidak sholat. Tapi kalau dia flagnya keluar tidak sampai 24 jam, berarti kan hitungannya bukan haid. Berarti harus sholat nggak? Ya sholat, sebagaimana orang yang tidak haid. Begitu. Bisa dipahami pelan-pelan ya, Bu Lia ya. Pelan-pelan Ustazah ya Ustazah. Payah kalau udah belajar udah tua ini Ustazah. Aduh. Enggak. Kalau Ibu bilangnya payah, nanti jadi payah. Ibu harus punya persepsinya bisa, mudah. Tidak ada kata terlambat belajar. Saya pun belajarnya udah tua, Bu. Bukan masih gadis dah. Udah punya anak 2 saya belajar ini. Yang paling tua di sini siapa, Bu? Siapa ya? Aku ya. Yang merasa. Biasanya kalau ditanya yang paling tua nggak ada yang mau ngaku, Bu Tri. Paling muda semua ya, Ustazah. Biasa muda. Oh, Bu, ini Bu Fitri tunjuk tangan. Mana dia? Fitri Nasution. Mana Bu Fitrinya? Oh, silakan Bu Fitri. Oh, ini Bu Fitri nih. Bu Fitri ini senior juga ini, senior kami. Masya Allah. Tegang kali belajar fikihnya ya kan. Ini saja mau nanya apa sih lah? Tunggu dulu mau nanya. Kita kan udah berulang-ulang lah ya kan Ustazah. Tetap juga darahnya keluar berhubungan. Kembali lagi darah apakah dosa gitu Ustazah? Berulang-ulang keluar lagi sampai 25 hari gitu. Nah, Ibu, untuk menjawab itu, Ibu harus merinci dulu tanggal berapa keluarnya, kapan berhentinya, kapan keluar lagi. Kayak pertanyaan Bu siapa tadi? Yang di chat Bu Fitri. Bu Fitri juga, Bu Pipit. Pertanyaan Bu Pipit tadi kan dia terputus-putus. Bahkan lebih sampai mau 2 bulan ini kan. Tapi dia tahu, dia catat tanggalnya. Oh, tanggal 25 aku keluar darah. Tanggal 4 terputus bersih. Tanggal 11 keluar lagi. Nah, Ibu kalau mau dijawab boleh atau tidak, berdosa atau tidak, Ibu harus merinci dulu seperti ini tadi. Di tanggal berapa saja keluar darah, di tanggal berapa saja yang berhenti darah. Coba Ibu rinci. Was-wasnya itu Ustazah. Nah, harus Ibu catat, Bu. Kalau Ibu was, karena bisa jadi dia haid, ternyata Ibu berhubungan. Bisa jadi itu masa suci, berarti boleh berhubungan. Jadi harus, kalau dalam fikih harus jelas semuanya, ke ilmu matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Di fikih juga begitu. Iya. Di hukumnya haid ya dihukumi haid. Hukumnya masa suci dihukumi masa suci. Berarti harus dihitung, harus dicatat. Iya, kadang-kadang dia kan udah 15 hari bersih dia.
Mm. datangnya banyak pula itu saja banyak gitu kan, bingung kita. Macam orang antara mungkin saya mau monopos ya, karena saya Ya. 45 ya. Boleh Iya. jadi ya. Jadi kita udah bahas juga kan, kalau dia keluar darah mau banyak mau sedikit, tapi pada masa suci dia nggak dihukumi haid, walaupun banyak. Nah, walaupun keluarnya flek, tapi dihukumi pada masa haid, dia tetap hukumnya haid. Begitu. Kadang saya sholat juga kalau saja, tapi Nah, kalau ibu sholat, ibu harus tahu tadi kan udah belajar ya. udah belajar sholat juga kan. Tapi gak macam segitu kita gitu. Ih, ada Abi nak saya di belakang. Astagfirullah. Ya gitu ya Bu. Coba Ibu rinci dulu, dicatat, baru bisa. Sudah ya Bu, ini udah selesai ya. Nah, ya Bu Tri. Ya, baik. Ini pun sudah anak-anak sudah mulai rewel ya. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini di pertemuan keempat sudah berakhir. Insya Allah di bulan awal September kita sudah mulai lagi seperti biasa ya Bu ya. Itu tadi ada biaya ujroh kita untuk guru kita ya. Jangan lupa nanti di grup saya umumkan dan saya japri masing-masing. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini terus istiqomah kita mengkaji sampai tuntas ya Bu, karena kalau nggak tuntas nanti apa namanya ya, bingung ya, masih bingung ya, sayang gitu, sia-sia kita menuntut ilmunya gitu. Jadi harus sampai tuntas, tas gitu ya. Nah nanti kalau yang untuk titipan pertanyaan, nanti saya buat formatnya ya, seperti kayak Bu Pipi tadi. Jadi kalau ibu-ibu mau bertanya jelas dan data-datanya harus jelas seperti tadi ya. Jadi kita yang hadir di sini bisa menghitung seperti Ustazah contohkan kepada kita tadi bagaimana menghitung masa haid, masa bersih tadi ya. Nah, Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kajian malam hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan keberkahan untuk Ustazah kita, guru kita ya. Dan saya akhiri kalau mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, tidak berkenan di hati ibu-ibu. Kami mohon maaf sebagai admin dan sebagai dari guru kita ya, terutama ya, Masya Allah. Dan saya akhiri kajian kita ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah, wabarakatuh.